ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga segenap kaum muslimin yang hadir pada siang hari ini agar supaya senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, dengan senantiasa menjalankan seluruh bentuk perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi serta meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beramal baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang nantinya bisa kita panen ganjarannya di akhirat. Dan sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari kita hambanya adalah amalan-amalan yang dikerjakan secara kontinu, amalan yang kita laksanakan secara istiqomah. Dahulu kala ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, suatu hari pernah ada seorang perempuan yang bertamu ke rumah beliau. Lalu kemudian tidak lama Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Apa pertanyaan Rasulullah? Man hadhihi? Siapa perempuan ini? Lalu Sayyidah Aisyah ibunda kita menjawab, Fulanah, dia adalah Fulanah tadhkuru min salatiha, orang yang Masya Allah begitu terkenal luar biasa dalam solatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, Mah, jangan begitu. Alaikum bima tutiqun, hendaknya kalian itu mengerjakan amalan sesuai dengan kemampuan yang kalian bisa. Fa wallahi la yamallullah hatta tamallu. Maka demi Allah, kata Rasulullah, sungguh Allah itu tidak akan pernah bosan menerima amalan hambanya sampai hamba tersebut yang bosan untuk beramal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahabbad din ilaihi ma dama alaihi sahibu. Maka orang yang menjalankan agama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang kontinu dan istiqomah dalam menjalankan agama Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain menjelaskan, wa inna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang kontinu, amalan yang dilaksanakan dengan istiqomah walaupun jumlahnya sedikit.
Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ulama kita telah menjelaskan di antara ciri amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah kita dimudahkan untuk melaksanakan amalan baik setelahnya. Artinya ketika kita berpuasa, maka ketika ibadah puasa kita itu diterima, kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah puasa setelahnya. Sebagaimana hal ini telah dipaparkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tatkala beliau menjelaskan tentang faedah hadis Rasulullah yang berbunyi man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Maka beliau mengatakan anna muawadat as-siyami ba'da siyami ramadhan alamatun ala qabuli shawmi ramadhan. Sesungguhnya keberlangsungan puasa-puasa setelah puasa Ramadan itu menandakan kalau puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut, fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin, maka sesungguhnya Allah ketika menerima amalan seorang hamba, waffaqahu li amalin salihin ba'dahu, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan dengan mudahnya amalan-amalan baik berikutnya. Kemudian sebagian ulama mengatakan, wa min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan amalan-amalan kebaikan itu adalah kebaikan yang kita lakukan setelah kebaikan yang pertama tadi. Maka ulama mengatakan man amila hasanatan thumma athba'aha bihasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanatil ula. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan lalu kemudian kebaikan itu dia ikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lain, maka itu pertanda amalan kebaikan yang pertama tadi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kama kana man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin, sebagaimana orang yang melakukan amalan kebaikan lalu dia ikuti dengan amalan kejelekan setelah kebaikan tadi, kana dzalika alamatu raddil hasanati wa adami qabuliha, maka itu pertanda kalau kebaikan yang kita kerjakan itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah banyak dalam ayatnya menyebutkan tentang fadilah-fadilah dan perintah-perintah yang memerintahkan untuk kita istiqomah dalam amalan-amalan kita, dalam perintah-perintah Allah yang kita laksanakan. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Artinya dia bertauhid kepada Allah. Dia meyakini bahwa Allah itu sang pencipta. Dia meyakini bahwa Allah itu yang memberi rezeki. Dia meyakini bahwa Allah itu adalah yang mengatur seluruh urusan-urusan hambanya. Kemudian tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah terhadap ucapan yang telah dia ucapkan tadi. Apa bentuk keistiqomahannya? Maka dia menjalankan seluruh konsekuensi dari ucapan yang dia ucapkan tadi. Aku beriman kepada Allah. Ucapan iman tadi konsekuensinya dia jalankan, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi seluruh larangannya. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma wa sifatnya. Kita esakan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kita pun berusaha untuk senantiasa ikhlas dalam melaksanakan seluruh macam ibadah yang kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, mereka akan menyampaikan kepada hamba-hamba yang mengatakan tadi kemudian dia istiqamah. Alla takhafu wa la tahzanu, agar mereka tidak takut dan tidak bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan malaikat pun akan memberikan kabar gembira berupa surga yang akan dia terima nanti. Surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Artinya apa jemaah sekalian? Di antara fadilah
istiqomah dalam amalan-amalan kebaikan. Di antara fadilah dari istiqomah menjalankan seluruh perintah Allah Azza wa Jalla dan istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, maka janji Allah adalah surga kepada para pelakunya. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah setelah mengatakan itu dengan menjalankan seluruh konsekuensinya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mengapa Allah perintahkan mereka untuk tidak takut? Mengapa Allah perintahkan mereka untuk tidak bersedih? Karena Allah janjikan surga. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga disebabkan amalan-amalan yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Kemudian ada salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku sebuah perkataan dalam Islam yang nantinya tidak akan pernah aku tanyakan lagi kepada seseorang setelahmu. Dan dalam lafaz yang lain, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakan kepadaku sebuah perkataan dalam Islam yang nanti tidak akan pernah aku tanyakan kepada seorang selainmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kalian istiqomah di dalamnya. Maka istiqomah ini merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, hamba Allah Azza wa Jalla, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang fadilahnya Allah janjikan surga untuk mereka yang istiqomah. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana orang yang meniti jalan yang lurus, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala mesti tergelincir, entah itu tergelincir ke arah kanan ataupun kiri, maka begitupun orang-orang yang berusaha untuk senantiasa beristiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka pun pasti tidak akan sempurna dalam keistiqomahan tersebut. Lalu apa untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam istiqomah tadi sehingga kita tak menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka Allah Azza wa Jalla telah menjawabnya dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian. Hanya saja yuha ilayya, hanya saja aku ini diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Apa bentuk wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak ada tandingannya, maka tidak boleh kalian berbuat syirik kepadanya. Kemudian fastaqimu ilaih, maka istiqomalah untuknya. Istiqomah dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, kemudian wastaghfiru, dan minta ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla. Di tengah-tengah kita berusaha untuk senantiasa istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla, kita pun dituntut untuk memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan kata Rasulullah, orang yang paling banyak melakukan kesalahan, yang terbaik itu adalah mereka yang mau menyadari kesalahannya, dia mau bertaubat, mau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dia sadari. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada kiat-kiat agar kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah hendaknya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menjadi pedoman hidup kita, menjadi penuntun hidup kita. Maka kita baca Al-Quran. Jangan hanya baca lafalnya. Walaupun kita membaca lafalnya saja, kita sudah mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Namun kita baca lafalnya, kita baca artinya, kita baca tafsirnya, kita pelajari dengan ulama-ulama kita, dengan ustaz-ustaz kita, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang selalu haus akan kebaikan, sehingga Allah berikan kita kemudahan untuk istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kiat yang kedua yang bisa kita kerjakan agar kita bisa menjadi orang yang istiqomah adalah dengan selalu mengamalkan
agama ini dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita terhadap sesuatu, maka jalankan perintah Allah itu dengan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin kita kerjakan. Ketika Allah Azza wa Jalla melarang kita terhadap sesuatu, maka jauhi dan tinggalkan larangan itu sejauh-jauhnya. Jangan pernah kita mendekat, apalagi kita melaksanakan larangan-larangan tersebut. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena yang membolak-balikkan ini, hati ini adalah Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyak berdoa agar Allah menetapkan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, mengistiqomahkan kita dalam keimanan, mengistiqomahkan kita dalam keislaman, sehingga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah matikan kita semua dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta sebaik-baik hal kepada Allah Azza wa Jalla. Minta surga kepada Allah Azza wa Jalla. Minta dijauhkan dari neraka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Sang Maha Pemberi. Allah yang mengatur seluruh urusan kita. Maka kita ini hamba Allah, maka minta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, di antara kiat agar kita menjadi orang yang istiqomah, maka yang harus kita lakukan, kita harus perbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita banyak berzikir, maka hati kita ini selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika hati ini selalu bergantung kepada Allah, maka kita pun dengan mudah menjadi orang yang istiqomah di jalan kebaikan. Kemudian yang terakhir, di khutbah yang pertama ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita selalu membina keimanan kita, memperbaharui keimanan kita dengan cara senantiasa menambah hasanah keimanan kita, mempelajari tauhid dengan sebaik-baiknya, mempelajari ilmu agama ini dengan sebaik-baiknya. Jangan malas untuk menuntut ilmu, sehingga kita pun bisa dengan sebaik mungkin mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.